Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di video pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan membahas soal UTS bahasa Inggris tahun lalu. Dan semoga video ini akan membantu kalian untuk mengira-ngira soal apa yang akan keluar di UTS tanggal 14 September nanti. Oke, kita langsung saja ya. Biasa ya, soalnya adalah pilihan ganda, dan tahun lalu soalnya 50, tapi karena kita masa pandemi ya, soalnya dikurangi, yaitu 40 soal saja. Oke, kita langsung contoh soal yang kemarin ya. Oke, soal nomor 1 kita lihat di sini. The text is for question number 1 and 2. Teks di sini untuk nomor 1 dan 2. Oke, kita baca sama-sama ya. Good morning friends, selamat pagi teman. I'm Enda, saya Enda. I'm happy to see you. Saya senang untuk melihatmu. Pertanyaan nomor 1 adalah, what is Enda's purpose to speak? Apa sih tujuan Enda? Purpose itu tujuan ya. To speak, untuk berbicara atau mengatakan dialog ini. Oke, kita lihat jawaban A, to greet her friend. Untuk menyapa temannya, atau to leave her friend, untuk meninggalkan temannya. C, to show her gratitude, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Atau D, to introduce someone, untuk memperkenalkan orang lain. Nah, kita lihat saja ya, di sini ada good morning. Nah, ini berarti menyapa. Jadi jawaban yang tepat adalah E. The next question, which sentence tells us about Enda's feeling? Kalimat yang mana? Maksudnya yang di bawah ini ya. Tells us about Enda's feeling, yang memberitahu kita mengenai perasaannya Enda. Perasaan bisa diartikan seperti happy, senang, marah, sedih, dan sebagainya. Nah, kalau begitu jawaban yang tepat yang mana ya? Nah, yang ini ya, yang C. I'm happy, saya senang. Nih, saya senang. Oke, dilihat dari dialog tadi. Oke, jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ada gambar, ini siang hari ya, di pantai. Pertanyaannya adalah, oke, it is 1 PM. Ini jam 1 siang. PM menunjukkan waktu siang ya. Atau malam. Oke, the sun shines brightly. Matahari bersinar dengan terang. What will you say if, apa yang akan kamu katakan jika you meet someone at the time? Kamu bertemu dengan seseorang jam tersebut 1 PM. Berarti jam 1 siang ya. Berarti jawabannya yaitu ya, benar. Good afternoon. Good afternoon, selamat siang. Good evening, sore. Morning itu pagi ya. Goodbye, sampai jumpa. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 4. It is about 7 AM. Ini sekitar jam 7 AM, pagi ya, IM. IM itu jam 00 sampai jam 12 siang. Ini IM. Nah, selain itu kita pakainya PM. Oke. Joko meets Andy on the way to school. Joko bertemu Andy di jalan ke sekolah. Pertanyaannya, what does Joko probably say to greet Andy? Apa yang kemungkinan probably Joko katakan say to greet Andy, untuk menyapa Andy? Oke, ini tadi jam 7 AM berarti pagi, berarti ya good morning, selamat pagi. Oke, bagus. Kita lanjut soal nomor 5. Intan goes shopping with Ferdi. Intan pergi belanja dengan Ferdi, her brother, saudara laki-lakinya. At the cashier, di kasir, Intan meets Aisyah, her friend. Dia bertemu dengan Aisyah, temannya. How does Intan introduce Aisyah to Ferdi? Bagaimana Intan
memperkenalkan Aisyah ke Ferdi? Nah, tadi kan Ferdi sama Intan berdua pergi dan kemudian ketemu Aisyah. Nah, dilala Aisyah ini kenalannya si Intan. Nah, gimana caranya si Intan ini memperkenalkan Aisyah ke Ferdi? Oke, kita lihat jawaban di sini. Kalau C dan D kita langsung kecualikan saja ya, karena hello ini malah memperkenalkan diri si Intannya. Kalau D, hi my name is Aisyah, malah Aisyah sendiri yang memperkenalkan diri. Nah, berarti jawabannya kalau nggak A yang B. Kita lihat yang A. Tadi pertanyaan Intan memperkenalkan Aisyah ke Ferdi. Coba, Ferdi, this is Aisyah. Ferdi, ini Aisyah. Kemudian Aisyah, this is Ferdi. Aisyah, ini Ferdi. Nah, ini tepat nih ya. Berarti yang A. Kalau yang B, Intan, this is Aisyah. Ini malah si Ferdi memperkenalkan Aisyah ke Intan, jadi kurang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada gambar. Kita baca. Anto and Jenny are going for a walk. Anto dan Jenny pergi jalan-jalan. On the way di jalan, they meet Siska. Dia bertemu dengan Siska. Siska ini Anto's old friend, teman lamanya si Anto. Nah, pertanyaannya, lanjut ya. Siska doesn't know Jenny before. Siska tidak tahu Jenny sebelumnya. Berarti Siska nggak kenal dengan si Jenny ini. Bagaimana? How does Siska greet Jenny? Siska menyapa Jenny. Nah, caranya si Siska menyapa gimana? Berarti ungkapan menyapa dari A, B, C, D yang mana? Kalau yang C tidak ya. Ini malah menanyakan tempat tinggal. Kalau C, how are you feeling, menanyakan perasaan. Kalau A, how are you, apa kabarmu? Kalau apa kabarmu, seolah kita sudah kenal terus nggak bertemu lama, terus nanya gimana kabarmu, kurang tepat ya. Berarti yang B, karena how do you do ini seperti berarti halo, karena how do you do seringnya dibalas dengan how do you do juga, seperti hello dijawab dengan hello. Oke, nomor 8. Mr. George invites Mr. Banu to have dinner at his house. Pak George mengundang Pak Banu dinner di rumahnya at 9 p.m. jam 9 malam. Mr. Banu wants to go home. Kemudian Pak Banu pengen pulang. Pertanyaannya, what does Mr. Banu say? Apa yang Pak Banu katakan when he wants to leave Mr. George? Ketika dia ingin meninggalkan Pak George. Nah, kita lihat ini jam 9 p.m. 9 p.m. tadi malam ya. Berarti kalau good morning bukan, selamat pagi, afternoon juga bukan, evening bukan juga, berarti yang benar adalah D, good night, selamat malam. Ya, oke, next question, nomor 9. Liana has a birthday party. Liana punya pesta ulang tahun. She gets a birthday present. She gets a birthday present from her father. Dia mendapatkan kado dari ayahnya. Pertanyaannya, what does Liana say? Apa yang Liana katakan to show her gratitude to her father? Untuk menunjukkan gratitude, rasa terima kasihnya pada ayahnya. Tentu saja kalau diberi itu kita bilang thank you kan. Berarti jawabannya adalah thank you. Oke, jawaban maksud saya soal selanjutnya nomor 10. Dewi asked Lia to have lunch at the school canteen. Dewi itu meminta Lia have lunch, makan siang di sekolah atau di kantin sekolah. Tapi Lia doesn't agree. Lia tidak setuju. Nah, what does Lia probably say? Apa yang kira-kira Lia katakan? Tadi dia menolak ajakan si Dewi ya. Oke. Kalimat penolakan berarti it is very nice. Ini sangat bagus. Enggak.
kurang tepat. I'd like to, I like it. Aku mau, aku suka itu. Berarti ini menerima malahnya, berarti bukan. Kalau yang C, I'm sorry, I'm full now. Maaf, I'm full now. Saya full ini berarti kenyang ya. Nah, berarti ini ungkapan menolak ya. Oke. Kalau yang D, oke, I'm hungry now. Ini malah menerima. Oke, aku lapar sekarang. Berarti bukan. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini ada gambar. Dia bilang, "Hi Winda, how are you?" Hai Winda, apa kabarmu? Thanks for your present. Terima kasih untuk kadomu. I like it very much. Aku sangat menyukainya. Why does the speaker phone Winda? Kenapa speaker ini penelpon ya, menelpon Winda? Kenapa ya kira-kira? Ini tadi dia bilang thanks, terima kasih untuk kadonya. Berarti dia menunjukkan rasa terima kasih. Berarti di sini yang menunjukkan rasa terima kasih adalah, nah, yang A. Artinya to show, untuk menunjukkan gratitude, rasa terima kasih. Kalau yang B untuk meninggalkan seseorang, bukan ya. To say sorry, meminta maaf, atau to meet her, untuk bertemu dengannya. Jawabannya yang A. Oke, nomor 12 ada dialog lagi. Good morning Jenny. Selamat pagi Jenny. I'm sorry, maaf, I'm not able to meet you this morning. Aku tidak bisa bertemu denganmu pagi ini. My mother is sick now. Ibuku sakit sekarang. She is hospitalized. Dia di rumah sakit. Pertanyaannya, what is the speaker's aim to call Jenny? Aim ini kayak purpose tadi, artinya tujuan. Berarti apa tujuan speaker, penelpon, menelpon Jenny? Nah, oke. Kalau E, to thank Jenny. Ini tidak ya, karena tidak ada kata-kata thank you. Atau B, to say sorry to Jenny, untuk meminta maaf ke Jenny. Nah, ini benar, ada kata sorry di sini. Jawabannya yang benar adalah B. Oke. Lanjut, nomor 13. The policeman helps the woman cross the street. Pak polisi menolong seorang perempuan menyeberang jalan. What will the woman probably say? Apa yang kira-kira si perempuan tadi katakan? To show the gratitude to the policeman, untuk menunjukkan rasa terima kasih ke Pak polisi. Tentu saja terima kasih ya. Berarti C. Oke, number 14. Look at the picture. Lihat gambar. Ini naik sepeda ya, anak perempuan. Laki-laki ternyata. The boy has a new bike. Anak laki-laki tersebut ini has a new bike, punya sepeda baru. He likes riding his bike very much. Dia menyukai bersepeda dengan sepedanya. Very much menunjukkan sangat, berarti dia sangat menyukai mengendarai sepeda tersebut. Pertanyaannya adalah, what do you think of the boy's hobby? Apa yang kamu pikirkan? Intinya adalah, menurutmu hobinya si anak laki-laki ini apa ya? Hobinya? Nah, tentu saja naik sepeda ya. Kalau naik sepeda yang mana? Hunting, gardening, cycling, or running? Ya, benar, cycling, bersepeda. Kalau hunting itu berburu, gardening dari kata garden, ini berkebun. D, running dari kata run, lari, berarti berlari. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, nomor selanjutnya, nomor 15. Oke, di sini ada teks. The text is for number 15 to 17. Teks ini untuk nomor 15 sampai 17. Oke, kalau dilihat sini, ini isinya to be semua ya. Is, are. Oke. Halo, my name is Lydia. Namaku Lydia. I, 13 years old. Nomor 15, saya berumur 15 tahun. Nah, kalau
subjek I, pasti to be-nya adalah am. Oke, diingat ya. Oke, lanjut. Nomor 16, my hobbies cycling and swimming. Hobi saya adalah bersepeda dan berenang. Nah, kita tahu kalau R itu untuk you kamu, kemudian we dan they. Udah susah sekali nulisnya. They ya. Oke. Kamu, we kita, they mereka. Nah, sedangkan di sini adalah my hobbies. Ini tidak ada di sini ya. Tapi kita lihat R ini tidak hanya menunjukkan orang seperti kamu, kita, mereka, tapi juga kata benda seperti buku, hobi, kemudian orang, pulpen. Yang penting kata benda tersebut itu lebih dari satu. Nah, tanda kalau kata benda tersebut lebih dari satu adalah adanya penambahan s atau es. Ini seperti ini, tambahan es. Berarti ini lebih dari 2 hobinya. Kan kata dasarnya hobi ya. Hobi. Jamak berarti lebih dari 2. Nah, ini cycling dan swimming, berarti to be-nya adalah R. Kalau subjeknya ini adalah subjeknya seperti I. Kalau I ini 1 ya, pakainya am. Kalau lebih dari 2 dengan adanya penambahan es atau s aja, itu menunjukkan lebih dari 1, berarti penggunaan subjek R. Berarti nomor 16 adalah R. Nomor 17, my favorite food fried chicken. Nah, my favorite food adalah ayam goreng. Nah, berarti kan ini favorit makanannya itu kan ada 1 ya. Berarti kalau R tadi kan lebih dari 1. Sedangkan ini favorit foodnya cuma ada 1, yaitu fried chicken. Berarti pakai to be apa? Is, am, atau are. To be-nya dilupakan saja ya. Jangan dipilih kalau ada tulisan to be. Kita fokus 3 ini aja. Oke, karena M itu khusus untuk I saja, berarti bukan. Kalau R untuk menunjukkan lebih dari 1, berarti bukan. Berarti yang benar adalah A. Begitu ya. Oke. Next question. Sekarang nomor 18. The text is for questions number 18 to 20. Teks ini merupakan question soal nomor 18 sampai 20. Oke, kita baca. Vivi, my niece friend comes to my house. Vivi, keponakan temanku datang ke rumahku. I don't know her before. Aku tidak tahu dia sebelumnya. She introduced herself to me. Dia, berarti si keponakannya Vivi, keponakan temannya ini tadi, introduce herself to me. Dia memperkenalkan diri padaku. Seperti ini teksnya. Good afternoon, selamat siang. My name is Vivi. Namaku Vivi. I'm 13 years old. Aku 13 tahun. I'm from Yogyakarta. Saya dari Jogja. Now, sekarang I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. I am a student of SMP 1 Kalibata. Saya adalah siswa SMP 1 Kalibata. All of the teachers are kind. Semua guru-guru di sana baik hati. My schoolmates, teman-teman sekolahku, are friendly. Sangat bersahabat, friendly ya. I like studying there. Saya suka belajar di sana. Di sana ini maksudnya SMP 1 Kalibata. Oke, pertanyaan nomor 18. How does Vivi say to greeting?
How does Vivi say the greeting? Bagaimana Vivi mengatakan greeting atau sapaannya? Kalau dilihat dari teks ini, sapaannya si Vivi adalah ya good morning. Good morning adalah kalimat sapaan. Oke. Nomor 19. What does Vivi probably feel to study in her school? Apa yang kira-kira probably Vivi feel? Apa yang kira-kira Vivi rasakan feel to study in her school, untuk belajar di sekolahnya? Nah, kita lihat di sini tadi. Nih, ada kata I like, saya suka studying there, belajar di sana, berarti dia suka, senang. Berarti jawaban yang benar adalah ya, kalian pasti tahu ini artinya happy, senang ya. Kalau sad itu sedih, angry itu marah, shy itu artinya malu gitu. Oke, nomor 20 lanjut. Ini ada ungkapan I like studying there, saya suka belajar di sana. There ini artinya di sana, ini digaris bawahi. Oke, pertanyaannya adalah what does the underlined word refer to? Underline artinya adalah digaris bawahi, berarti yang ini tadi. Apa maksudnya adalah, maksud dari refer to, maksud dari kata yang digaris bawah itu merujuk ke apa? Maksudnya itu apa? There kan artinya di sana. Berarti I like studying there, saya suka belajar di sana. Nah, kata di sana ini atau there ini maksudnya di sana di mana? Nah, berarti di SMP 1 Kalibata ya. Jawabannya adalah A. Begitu. Nah, sampai di sini dulu soal pembahasan PTS Bahasa Inggris tahun lalu. Kita lanjut soal nomor 21 dan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.